Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebagai kota santri Kabupaten Jombang memiliki banyak pesantren besar. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Darul Ulum. Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki santri dalam jumlah yang sangat banyak, mencapai belasan ribu orang. Para santri di Pondok Pesantren Darul Ulum datang tak hanya dari Jombang saja, tapi juga dari berbagai daerah lain di Indonesia. Pondok Pesantren Darul Ulum berdiri di atas lahan seluas 42,5 hektar. Lokasinya berada di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan. Dari kota Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum berada di sebelah timur dengan jarak 8,2 km dan dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 19 menit. Pondok Pesantren Darul Ulum didirikan pertama kali oleh Kiai Haji Tamim Irsyad, murid dari Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Pada tahun 1885, atas perintah gurunya, Kiai Haji Tamim Irsyad datang ke Desa Rejoso di Kecamatan Peterongan yang saat itu masih berupa hutan. Selain itu, lingkungan di sekitar hutan yang didatangi Kiai Haji Tamim Irsyad juga dikenal sebagai daerah hitam yang masyarakatnya gemar berjudi, minum minuman keras, dan berbagai kegiatan negatif lainnya. Tidak mudah bagi Kiai Tamim Irsyad untuk tinggal dan mendirikan pesantren di Rejoso. Ia harus berjuang keras agar dapat diterima oleh masyarakat di sana. Untuk membantu Kiai Haji Tamim Irsyad, Kiai Haji Khalil Bangkalan kemudian mengutus satu orang santrinya lagi yang bernama Haji Juraimi agar datang ke Desa Rejoso. Kiai Haji Juraimi, yang kemudian berganti nama menjadi Kiai Haji Khalil, membantu mengajar ilmu tauhid dan tasawuf. Sementara Kiai Haji Tamim Irsyad mengajar ilmu Al-Quran dan fikih. Di Rejoso, Kiai Haji Tamim Irsyad menikahkan Kiai Khalil dengan putrinya yang bernama Nyai Fatimah. Pada saat itu, jumlah santri di Pondok Pesantren Darul Ulum terus bertambah mencapai 200 orang. Karena jumlah santrinya semakin banyak dan mayoritas berasal dari luar kota, pada tahun 1898, Kiai Haji Tamim Irsyad kemudian mendirikan surau untuk tempat mengaji dan tempat tinggal para santri. Guna membantu mengajar di pesantren, Kiai Haji Khalil kemudian mendatangkan adiknya dari Demak yang bernama Kiai Haji Safawi untuk mengajar ilmu tafsir dan ilmu alat. Namun sayangnya keberadaan Kiai Haji Safawi di Rejoso, Jombang tidak berlangsung lama karena pada tahun 1904 Kiai Haji Safawi meninggal dunia. Seiring dengan jumlah santri yang terus bertambah, pada tahun 1930 Kiai Haji Tamim Irsyad juga meninggal dunia. Akibatnya, Kiai Haji Khalil harus sendirian mengurus pondok pesantren yang didirikan mertuanya tersebut. Namun tak lama setelah itu, putra kedua Kiai Haji Tamim Irsyad yang bernama Kiai Haji Romli Tamim pulang dari nyantri di pondok pesantren Tebu Ireng dan Makkah. Kiai Haji Romli Tamim kemudian melanjutkan perjuangan ayahnya mengasuh pesantren di Rejoso dengan tetap dibantu oleh Kiai Haji Khalil. Pada tahun 1937, Kiai Khalil juga meninggal dunia. Perjuangan Kiai Haji Khalil kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Dahlan Khalil. Di tangan dua kiai muda itulah, pesantren yang didirikan Kiai Haji Tamim Irsyad semakin berkembang pesat. Keduanya kemudian memberi nama pada pesantren tersebut dengan nama Pondok Pesantren Darul Ulum, yang artinya rumah ilmu. Materi pendidikan di pesantren Darul Ulum kemudian juga dikembangkan, tak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tapi juga ilmu-ilmu umum. Pada tahun 1938, didirikanlah sekolah pertama di Pondok Pesantren Darul Ulum yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Lalu pada tahun 1949 didirikan Madrasah Mu'alimin untuk putra dan tahun 1954 didirikan Madrasah Mu'alimat untuk putri. Saat itu jumlah santri di Darul Ulum sudah mencapai 3.000 orang. Pada tahun 1958 Kiai Haji Romli Tamim
dan Kiai Haji Dahlan Holil wafat. Kiai Haji Dahlan Holil wafat pada bulan Sya'ban, sementara Kiai Haji Romli Tamim menyusul wafat pada bulan Ramadan. Pasca duet Kiai Haji Romli Tamim dan Kiai Haji Dahlan Holil, pengurusan pesantren Darul Ulum kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Maksum Holil. Namun sayangnya, hanya berselang 3 tahun kemudian, Kiai Haji Maksum Holil meninggal dunia. Estafet kepengurusan Pondok Pesantren Darul Ulum kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Bisri Holil dan Kiai Haji Musta'in Romli. Pada periode ini, tepatnya tahun 1965, didirikanlah Universitas Darul Ulum sebagai wadah bagi para santrinya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Setelah Kiai Haji Bisri Holil wafat pada tahun 1968, pengurusan dan pengembangan Pondok Pesantren Darul Ulum dilanjutkan oleh Kiai Haji Musta'in Romli bersama Kiai Haji As'ad Umar dan dibantu oleh saudara-saudaranya yang lain. Pada saat itu Kiai Haji As'ad Umar bahkan membuat terobosan baru dengan mendirikan sekolah-sekolah unggulan di dalam pesantren yang pertama di Indonesia, mulai dari SMP unggulan, SMA, dan MA unggulan. Di tingkat perguruan tinggi, Kiai Haji As'ad Umar juga mendirikan sekolah keperawatan, akademi kebidanan, dan rumah sakit. Sejak itu nama Pondok Pesantren Darul Ulum semakin berkibar dan dikenal oleh masyarakat sebagai pesantren terkemuka yang unggul dan maju dalam bidang pendidikannya. Hingga kini Pondok Pesantren Darul Ulum tercatat memiliki lebih dari 16 sekolah formal, mulai dari SDIT, MIN, MTSN, MTS Plus, MAN, MA unggulan, SMP 1, SMPN 3 unggulan, SMA unggulan, berbagai SMK, hingga UNIP 2.